Berjumpa lagi dengan Danang Plecet, satu-satunya channel plecet yang membahas manuk, guys. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya untuk bos-bosku semuanya, saya sarankan untuk segera tekan tombol like, subrek, dan komennya supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video-video untuk bos-bosku semuanya tentang perburungan. Oke bosku, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara menggacorkan burung ciblek yang tidak kunjung bunyi ya. Tapi perlu diketahui sebelum itu, burung ciblek itu antara ciblek semi, ciblek kristal, ciblek sawah, dan ciblek apapun itu sejatinya adalah sama-sama jenis burung perenjak Jawa ya bosku ya. Tapi habitatnya sudah menyebar di berbagai pelosok-pelosok Nusantara. Nah, bagaimana sih cara teknik menggacorkannya? Nah, teknik yang pertama dan utama yaitu mental burungnya itu kita harus mengetahui kondisi mental burung dan juga birahinya si burung. Karena itu burung berbunyi itu adalah yang pertama itu karena mental, dan yang kedua karena birahinya itu sudah stabil. Kalau burung muda itu rata-rata memang belum bunyi karena belum memiliki mental yang jojis dan juga birahi atau emosi yang stabil ya. Nah, kuncinya yaitu kita dongkrak dulu birahinya. Tapi sebelum itu kita harus melatih mentalnya supaya tidak gelabakan itu dan tidak takut orang. Seperti itu bosku. Caranya untuk melatih mentalnya gimana? Kita taruh di tempat yang ramai supaya terbiasa dengan lalu lalang orang lewat bosku. Tapi hindari dari tempat-tempat yang memungkinkan predator seperti tikus, ular, dan kucing terutama ya bosku. Kucing. Burung perenjak Jawa ini atau bisa dikatakan ciblek itu tadi umumnya itu enggan berbunyi itu karena mengalami stres atau drop mental, kalah bersaing dengan burung lain, atau kekurangan nutrisi. Itu adalah faktor-faktor penyebabnya. Nah, kemudian kita setelah mengetahui faktor-faktor penyebabnya, kita harus memberikan perawatan supaya stresnya hilang, mentalnya tumbuh, dan juga nutrisinya tercukupi ya bosku ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah lakukan terapi pengembunan ya. Pengembunan itu gantung di luar rumah lah, itu sekitar pukul 5, setengah 5 sampai nanti matahari terbit pukul 7 atau pukul 8. Jika bos-bosku semuanya kok delalahnya itu kebetulan itu kok berangkat kerjanya kok pagi, ya kan bisa titip orang yang di rumah, istri kah atau anak kah atau siapakah, nanti tolong dimasukkan burungnya gitu kan bisa. Kalau berangkatnya terburu-buru, karena apa? Karena udara subuh atau udara pagi itu sangat segar dan suara alam yang dapat merangsang burung ciblek itu untuk mengeluarkan suara aslinya dan bisa memancing mental petarungnya ya bos ya. Jadi nanti kalau terkena embun itu bisa nanti burungnya itu terangsang birahinya, terangsang mentalnya tumbuh, dan suaranya itu jis nanti bisa mengeluarkan nembaknya itu. Karena saya sendiri suka itu burung ciblek itu karena tembakannya yang sangat pedas ya, seperti itu bosku. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita coba naikkan ekstra foodingnya yang tinggi protein. Apa itu? Jangkrik bisa, ulat Hongkong juga bisa,
kroto pun juga bisa. Karena burung ciblek itu membutuhkan asupan protein tinggi untuk menaikkan metabolisme dan energinya itu agar rajin berkicau. Jangkrik porsinya gimana? Jangkrik porsinya yang kecil-kecil, jangan yang besar-besar. Kalau yang besar itu nanti keloloden. Kalaupun toh nggak ada yang kecil-kecil, dikasih yang besar ndak masalah, asalkan digunting-gunting atau dipotong-potong ya bosku ya. Berikan itu jangkriknya itu 3-5 ekor setiap pagi dan sore hari. Diselingi juga itu nanti kroto 1 sendok, kroto segar ya bosku yang sudah dibersihkan. Itu bisa ritmenya itu 2-3 kali seminggu lah, itu menurut pengalaman saya pribadi ya bosku. Terus ulat Hongkong, kalau ulat Hongkong saya rutin. Ulat Hongkong itu berikan kalau saya 1 jimbit ya, 1 jimbit itu ya pokoknya 1 jimbit gitulah, 1 jimbit antara kisaran 20-30 ekor lah saya berikan itu di sore hari saja kalau ulat Hongkong ya bosku. Karena ulat Hongkong itu baik untuk metabolisme si burung ciblek itu biar merangsang emosinya itu ya bosku. Karena burung ciblek itu suka di hawa yang sangat panas. Terus untuk pola mandinya gimana? Untuk pola mandinya itu nggak usah disemprot kalau saya bosku, nggak usah disemprot, nggak usah dimandikan semprot lah. Yang jelas itu waktu dijemur seperti ini ya bosku, dijemur 1-2 jam. Kalau saya jemurnya itu kenceng sekali, 1-2 jam itu airnya itu saya ganti dengan air yang baru ya. Itu sudah dipastikan itu nanti burung mandi sendiri, biar mandi sekarep-karepnya, semau-maunya si burung itu ya bosku. Karena penjemuran ini juga itu nanti supaya si burung ciblek itu menyerap vitamin D dan meningkatkan emosinya untuk berkicau ya bosku. Karena itu kan itu tadi burung ciblek suka dengan hawa panas, jadi maksimalkan penjemuran semaksimal mungkin. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, pokoknya maksimalkan sejos-josnya sampai jam 12 pun nggak apa-apa. Kalau saya pun sampai jam 12 siang ya bosku ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah isolasi dan terapi suara. Bisa suara betina, bisa juga suara pancingan ciblek jantan yang lain supaya melatih emosinya ya bosku. Kalau suara betina itu nanti bisa melatih si birahinya. Kalau suara jantan itu bisa melatih si itu mentalnya itu untuk bertarung ya bosku. Karantinakan itu, tempatkan ciblek di lokasi yang tenang kalau malam dan jauhkan dari jangkauan predator maksudnya ya. Terus gunakan pancingan suara itu tadi ya bosku, supaya bisa meningkatkan birahi dan juga emosinya. Terus langkah yang selanjutnya apa bosku? Langkah yang selanjutnya itu jaga kebersihan kandang. Nah, ini penting nggak penting? Sangat penting menurut saya. Pergantian air minum itu kalau saya setiap hari, setiap pagi itu saya ganti air minumnya. Karena kalau nanti kok air minumnya itu kotor, apalagi terkena kotorannya si burung, itu jadi bau, dan kalau diminum si burung itu nanti suaranya itu bisa serak. Itu satu. Kemudian kotoran-kotoran itu bisa menumbuhkan bakteri yang menyebabkan nanti si burung itu lesu, bisa gampang terkena penyakit ya bosku. Gampang sekali karena burung ciblek ini rentan sekali dengan stres itu tadi. Jadi kena penyakit sedikit bisa langsung koid. Untuk pakannya gimana? Untuk pakannya juga harus bisa sebisa mungkin itu diganti dan dipantau. Jangan sampai nanti furnya itu berjamur, tidak diganti dan nanti kemakan burung dan burungnya itu bisa keracunan dan koid ya bosku ya. Nah, penerapan di atas yang saya sebutkan tadi itu bisa dilakukan dalam kurun waktu 1-2 minggu secara konsisten. Ingat, secara konsisten.
Nah, sebelum burung mulai menunjukkan perubahan emosi dan kembali rajin berkicau atau ngeriwik-ngeriwik atau menunjukkan tanda-tanda arah mau berbunyi, itu terus lakukan perawatan yang saya sebutkan di atas ya bosku ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini tentang burung ciblek. Burung ciblek sawah, ciblek pari itu sama, ciblek gunung, ciblek kristal, ciblek semi itu sama saja perawatannya menurut saya ya bosku ya. Yaudah, sampai di sini dulu. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga burung bos-bosku semuanya tetap sehat dan bisa berkicau rajin dan gacor dor 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 dor. Jangan lupa untuk di komen, di kobrek, di subrek, like, share ya bosku, supaya saya lebih bersemangat lagi pokoknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.